selalu berusaha untuk meningkatkan ibadah kita, baik kualitasnya pun juga kuantitasnya adalah tuntutan dari Allah. Di surah At-Taghabun ayat 16, ketika Allah perintahkan kita untuk patuh kepadanya, takwa kepadanya, perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai kemampuan kalian, bukan di batas terendah kemampuan kita, tapi batas maksimal kemampuan kita. Jika diibaratkan dengan membawa beban barbel, ketika semula kita bawa 2 kilo terasa berat, tapi kita istiqomah, nanti 2 kilo akan menjadi sangat enteng. Ketika itu sudah enteng, tingkatkan tambah 2,5 kilo. Awalnya berat, kita istiqomah, nanti jadi enteng. Demikian juga dengan ibadah kita. Jadi di balik kata mastata'tum ada tuntutan untuk selalu lebih baik dan selalu lebih baik. Demikian halnya dengan ibadah sholat kita, harus ada progres menuju lebih baik dan terus lebih baik. Lebih baik pelaksanaan syarat rukunnya, juga lebih baik pelaksanaan sunnah-sunnahnya. Kekhusyuan dalam sholat salah satu yang diperselisihkan oleh ulama, apakah wajib atau sunnah. Di luar itu seluruh ulama sepakat bahwa sholat yang akan dinilai oleh Allah, sholat yang dikerjakan sepenuh hati. Enggak cuma fisik kita, enggak cuma raga kita yang mengerjakannya, tapi hati kita, perasaan kita ikut merasakannya, ikut mengerjakannya. Itu yang akan dinilai oleh Allah. Dalam rangka lebih memperbaiki sholat kita, khusyuannya khususnya, sebelumnya kita tahu bahwa mentadabburi bacaan-bacaan sholat, memikirkan, mengangankan bacaan sholat, baik bacaan Quran ataupun lainnya, itu sangat bisa membantu untuk mengikat pikiran kita agar selama sholat pikiran tidak lari kemana-mana. Di antara hal yang membantu proses pentadabburan, memikirkan bacaan adalah wa mimma yu'inu 'ala tadabburi aidan hifdzul Qur'ani wal alkaril mutanawwi'ati fil arkanil mukhtalifati. Di antara yang membantu untuk kita bisa mentadabburi, memikirkan, merenungkan bacaan kita adalah dengan menghafal Quran, menghafal bacaan-bacaan sholat yang bermacam-macam untuk berbagai rukun sholatnya. Rukun sholat berdiri nggak cuma ini surat ini, tapi ada surat-surat lain yang kita hafal. Meskipun tidak wajib, nggak ada satupun ulama yang berpandangan sholat wajib suratnya berganti-ganti, nggak ada. Meskipun Rasulullah Muhammad SAW hampir senantiasa beliau memimpin sholat suratnya berganti-ganti.
Tapi tidak ada satupun ulama yang menyimpulkan dari hal itu bahwa berganti-gantinya surat dalam sholat wajib, nggak ada. Itu bagian dari sunnah. Tapi ketika sunnah itu sangat membantu kita untuk lebih meningkatkan kualitas sholat kita, sudah tentu harus kita perhatikan betul. Paling tidak ya 5 sholat kita hafal 10 surat berbeda minimal. Sholat subuh rakaat pertama surat ini, duhur ini, selanjutnya begitu. Adapun besok balik lagi, itu sudah bermacam-macam. Syukur-syukur kalau sholat kita, surat yang kita baca terus berkelanjutan. Jamaah dan Allah ya ajmain. Demikian juga bacaan-bacaan lainnya, bacaan zikirnya. Rukuk pertama baca ini, sujud pertama baca ini, kedua baca ini. Dengan bermacam-macamnya bacaan kita dalam sholat, itu bisa membantu untuk pikiran kita lebih fokus ke situ. Beda halnya ketika yang kita baca itu aja udah ngelotok banget apal. Boleh jadi karena ngelotoknya akhirnya pikiran merasa santai. Pikiran yang santai itu yang selanjutnya dia akan lari. Kita sholat pikiran memikirkan hal lain. Jemaah dan Allah ya ajma'in. Wala syakka anna hadzal amala minat tadabburi wa tafakkuri wa tardidi wa tafa'uli min a'dhami ma yazidul khusyu'a. Tidak bisa diragukan bahwa amalan-amalan ini, aktivitas ini, memikirkan bacaan sholat, merenungkan, mengulang-ulang bacaan sholat, serta berinteraksi dengan bacaan sholat kita, termasuk hal besar yang membantu kekhusyuan. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa interaksi dengan bacaan itu sunnah Rasul. Ketika Rasul membaca ayat-ayat, di situ ada anjuran doa, Rasul pasti langsung berdoa. Kita sudah tahu itu hadisnya. Ketika Rasul membaca ayat-ayat yang begitu, di situ ada materinya siksaan buat penghuni kubur, siksaan buat orang-orang kafir, Rasul pasti langsung mohon perlindungan. Wujud interaksi dengan ayat. Jadi kita baca ayat, kandungan maknanya apa, ketika di situ ada pertanyaan, ya tidak kita lewatkan begitu saja. Ketika di situ kandungannya sesuatu yang sangat menakutkan, betapa dahsyatnya siksaan Allah di neraka, ya kita mohon perlindungan. Itu sunnah Rasul. Jadi memikirkan, merenungkan, mengulang-ulang dan berinteraksi dengan ayat itu termasuk hal terbesar yang dapat membantu kekhusyuan kita. Kalau toh kita nggak mengerti arti ayat masing-masing ayat kecuali yang sudah kita hafal, ada baiknya setiap kali kita mau menambah hafalan surat kita, sekaligus kita hafalkan terjemahnya. Ada baiknya, kecuali kita yang sudah paham ilmu nahwu shorof, boleh jadi spontan apa yang kita baca kita langsung ngerti artinya, nggak perlu menghafal arti kalau kita sudah ngerti nahwu shorof. Di surah Al-Isra 109 kandungan ayat ini bahwa orang-orang yang bisa bertambah kekhusyuannya mereka yang mengerti kandungan bacaan-bacaannya. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka yakhruna lil adqan, langsung menyungkurkan diri. Ketika membaca ayat mereka hayati kandungan maknanya, perintah sujud, langsung menyungkurkan diri. Yabkuna,
mereka menangis karena ngerti kandungan maknanya. Selanjutnya wa yaziduhum khusyu'a, bertambahlah kekhusyuan mereka. Mereka yang mengerti maknanya, menghayati, langsung ada reaksi ketika membaca ayat-ayat tertentu. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Abdul A'la At-Taimi, beliau berkata, man utiya minal ilmi ma la yubkihi. Ini dinukil dalam kitab tafsir Zadul Masir. Man utiya minal ilmi ma la yubkihi la khaliqun alla yakuna utiya ilman yanfa'uhu. Siapa saja yang oleh Allah dianugerahi ilmu, tapi kok dengan ilmunya itu dia tidak pernah menangis. Dia dianugerahi ilmu akidah, dia paham siapa Allah, bagaimana keagungan Allah, kemuliaan Allah. Dia dianugerahi ilmu, tapi kok dengan ilmunya itu dia tidak pernah menangis. La khaliqun alla yakuna utiya ilman yanfa'uhu. Orang seperti itu lebih pantas untuk tidak diberi ilmu yang manfaat. Ini kata Abdul A'la At-Taimi. Alasan beliau mengatakan hal itu li'anna Allah Ta'ala na'atal ulama, karena Allah sudah mensifati ulama, mensifati orang yang diberi ilmu oleh Allah. Di antara sifatnya, rasa takutnya itu semakin tinggi. Semakin berilmu semakin takut, semakin ilmu semakin takut pada Allah. Bukan semakin berilmu semakin berani melanggar aturan Allah, bukan, justru semakin taat. Kan sempat ada omongan orang yang berani melanggar hukum, yang faham hukum, karena dia bisa menyiasati. Tidak seperti itu untuk ilmu agama. Jadi sifat ulama yang disebutkan oleh Allah, rasa takutnya kepada Allah. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah ketakutannya pada Allah. Ketika semakin bertambah ilmunya, kok semakin berkurang ketakutannya, ini bahaya. Boleh jadi pada akhirnya nanti ilmunya bukan membimbing dia untuk lebih dekat pada Allah, tapi justru menjadi semakin jauh dari Allah. Di surah Al-Isra, Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Qul, sampaikan wahai Rasul, aminu bihi, berimanlah kalian kepada Allah. Allah tu'minu atau tidak beriman. Memang mau menjadi mukmin atau kafir, itu Allah persilahkan manusia memilih. Silahkan kalian mau beriman atau tidak beriman. Ketika kita sudah memutuskan untuk memilih sebagai hamba Allah yang beriman, ya konsekuensinya aturan Allah harus kita ikuti. Mereka yang memilih untuk tidak beriman, nggak ada aturan Allah buat mereka. Bebas, silakan. Tapi jangan salahkan siapapun ketika nanti
Allah siksa dia. Innal ladzina utul ilma min qablihi, sesungguhnya orang-orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah, tanda bahwa ilmunya itu manfaat, idza yutla alaihim, ketika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, yakhduna lil adqani sujada, mereka akan langsung menyungkurkan diri bersujud. Wa yaquluna, dan mereka membaca subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti akan dieksekusi, pasti akan dilaksanakan. Wa yakhruna lil adqan, mereka menyungkurkan diri, yabkuna, menangis, wa yaziduhum khusyu'an, bertambahlah kekhusyuan mereka. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sifat orang yang diberi ilmu, tanda bahwa ilmunya akan mengantarkan dia menjadi lebih dekat pada Allah adalah semakin berilmu, semakin dia takut kepada Allah. Di surah Fatir ayat 28, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu innama kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik, di antara manusia, binatang melata, binatang ternak, mereka pun berbeda-beda karakternya sebagaimana manusia. Innama yakhshallaha min ibadihi, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah al-ulama, para ulama, orang-orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah. Jadi jangan begitu ceramahnya hebat, dalilnya mantap, ulama. Ini sifat ulama yang disebutkan oleh Allah, ketakutannya kepada Allah. Semakin berilmu semakin takut, semakin berilmu semakin takut. Itu ulama yang patut untuk kita rujuk. Boleh jadi nggak banyak kata, nggak banyak omong, nasihat pun cuma 1-2 kata, tapi ketika sifatnya seperti itu patut untuk kita rujuk. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi harusnya semakin kita berilmu, semakin kita khusyuk. Semakin berilmu semakin takut, semakin berilmu semakin gampang kita menangis. Wa fi ma yali qissatun mu'assiratun yatabayyanu fiha tadabburuhu wa khusyu'uhu sallallahu alaihi wasallam ma'a bayani wujubit tafakkuri fil ayat. Penulis kitab ini berikutnya mengemukakan kisah-kisah yang insya Allah akan membekas di hati, yang di dalam kisah itu terkandung penjelasan betapa Rasulullah selalu menghayati bacaan beliau, betapa khusyuknya Rasul dalam pelaksanaan sholat beliau. Di balik kisah itu ada dalil wajibnya memikirkan ayat-ayat yang kita baca. Ma'abayani wujubit tafakkuri fil ayat. Di balik kisah-kisah itu nanti jelas adanya kewajiban memikirkan ayat-ayat yang
radhiyallahu anhu qala, dari Atha radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhaltu ana wa Ubaid ibn Umair ala Aisyah radhiyallahu anha. Aku bersama Ubaid bin Umair pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Faqala Ibnu Umair, ketika kami sudah berhadapan dengan Ummul Mukminin Aisyah, Ibnu Umair berkata, hadisina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong beritahukan pada kami sesuatu yang paling menakjubkan engkau dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritahukan pada kami apa sikap Rasul, perilaku Rasul yang paling menakjubkan engkau, wahai Ummul Mukminin. Ditanya seperti itu, fabakat, Aisyah langsung menangis. Boleh jadi pertanyaan ini dia ajukan sesudah Rasulullah wafat. Begitu ditanya, Aisyah langsung terkenang. Sama halnya sahabat Bilal bin Rabah, muadzin utama Rasul. Di masa kekhalifahan Umar ibn Khattab, banyak sahabat yang kangen, rindu mendengarkan nada-nada adzan di masa Rasul. Lantas sahabat Bilal pun diminta. Setelah Rasul wafat, sahabat Bilal nggak mau jadi muadzin lagi. Di masa Khalifah Abu Bakar nggak ada suara adzan Bilal bin Rabah. Padahal beliau yakin tahu keistimewaan adzan itu apa. Beliau pasti punya alasan nggak maunya adzan sesudah Rasul wafat. Nah, ketika berganti khalifah ke Umar ibn Khattab, sahabat merasa kangen mendengarkan alunan adzan. Insya Allah kita yang pernah ke Tanah Haram mendengarkan alunan adzan, bahkan sekedar qomat nada di sana kita dengar di sini, itu ada perasaan khusus, mengembalikan semangat ibadah. Lebih-lebih ketika yang didengar itu suara adzan di masa Rasul. Karena yang meminta Amirul Mukminin dan banyak sahabat Nabi, sahabat Bilal memenuhi permintaan itu. Apa yang terjadi? Beliau bukan mengada-ada. Begitu mulai adzan, beliau terkenang masa-masa bersama Rasul. Sampai di kalimat asyhadu anna Muhammad, stop. Beliau nggak kuat. Benar-benar nggak kuat menyebut nama Muhammad. Beliau nangis, seluruh umat Islam yang ada ikut menangis. Dari situ akhirnya semua umat Islam, para sahabat Nabi tabi'in menyadari alasan kenapa sahabat Bilal nggak mau adzan sesudah Rasul wafat. Karena kenangan beliau bersama Rasul demikian kuatnya membekas di hati. Tapi yakin beliau sholat pasti baca syahadat, di dalamnya ada menyebut nama Rasul, karena nggak sah. Boleh jadi kenangannya berbeda menyebut nama Rasul di saat adzan dengan di momen-momen yang lain. Nah, ini Siti Aisyah ditanya, tolong beritahukan pada kami hal apa dari Rasulullah yang paling menakjubkanmu, wahai Ummul Mukminin. Fabakat, Aisyah menangis. Ini boleh jadi salah satu kiat ketika kita di Mekah Madinah dulu mendapatkan kekhusyuan. Karena apa? Untuk bisa mengembalikan itu, momen yang itu kembali hadirkan.
Setelah Aisyah Ummul Mukminin bisa mengendalikan perasaan beliau, laqalat, beliau pun mengisahkan salah satu momen yang dilakukan Rasul, yang terjadi pada Rasul, yang sangat menggetarkan hati beliau. Qama lailatan minal layali, di suatu malam Rasul bangun untuk mengerjakan sholat malam beliau. Faqala, sebelum Rasul melaksanakan sholat malamnya, beliau berkata, bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, dari ini biarkan aku, ata'abbadu li Rabbi, aku akan melaksanakan ibadah untuk Rabbku. Jangan ikuti aku akan melaksanakan ibadah untuk Rabbku. Qalat, kata Siti Aisyah, qultu, waktu itu aku menjawab, wallahi inni la uhibbu qurbak, demi Allah wahai Rasulullah, aku selalu ingin berada di dekatmu. Wa uhibbu ma yasurruk, dan aku sedang melakukan apapun yang menggembirakanmu. Qala, kata Siti Aisyah, faqama, Rasul bangun dari tempat tidur, fatatahhara, beliau ambil sucinya, beliau bersuci. Summa qama, selesai dari bersuci, beliau menuju tempat sholat beliau, yusalli, beliau laksanakan sholat. Ini persaksian Siti Aisyah, hadisnya ini sahih, walaupun bukan Bukhari Muslim. Riwayat Imam Ibn Hibban, Syekh Albani pun dalam Al-Silsilatus Sahihah menilai hadis ini sahih, sanadnya jayyid, baik. Kata Siti Aisyah, Rasul mulai melaksanakan sholatnya. Falam yazal yabki, sepanjang sholat, dari awal sholat itu Rasul menangis. Bukan berarti Siti Aisyah ada di depan Rasul lalu beliau lihat air mata Rasul, tapi terdengar sesenggukan Rasul. Hatta balla hujrahu, Rasul menangis, air mata ngucur sampai pangkuan beliau, tempat duduk beliau, paha beliau basah. Sumayabki, masih menangis terus. Falam yazal yabki, terus menangis, hatta balal ardu, sampai tanah yang diinjak Rasul, tempat sholat Rasul, ikut basah. Enggak mungkin Aisyah mengada-ada, seolah air mata Rasul untuk nangis karena ingat Allah, takut pada Allah, tidak pernah habis. Wajah Bilal yu'addinuhu bisolat, kata Siti Aisyah, lalu ketika dekat subuh datang Bilal bin Rabah memberitahu bahwa sudah waktunya sholat subuh, akan segera diadzani. Ketika Bilal masuk, falamma ra'a yabki, Bilal melihat Rasul menangis, bukan tangis sebentar, karena melihat tempat sholat Rasul basah. Qala, Bilal langsung berkata, ya Rasulullah, tabki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasul, kamu masih menangis padahal Allah sudah menjamin dosamu yang dulu, yang belakangan diampuni oleh Allah. Kenapa kamu masih menangis, masih takut? Qala, Rasul menjawab,
Afala akunu abdan syakura. Bukankah justru dengan adanya jaminan itu aku harus menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur lagi? Boleh jadi tangis Rasul terjadi karena beliau khawatir syukur beliau kepada Allah atas semua jaminan yang Allah berikan belum cukup. Banyak makna, banyak kemungkinan kenapa Rasul nangis sedemikian rupa. Satu di antaranya boleh jadi beliau merasa syukur beliau untuk semua kelebihan, keutamaan yang Allah berikan, jaminan yang Allah berikan untuk beliau, syukur beliau belum cukup. Kita sebagai umat beliau boleh jadi cuma dengan membaca Alhamdulillah kita merasa sudah bersyukur. Lebih-lebih nggak sedikit di antara saudara kita yang ketika merasa dapat nikmat cukup ngadain syukuran, habis itu merasa sudah bersyukur. Jadi sahabat Bilal datang untuk ngasih tahu waktu subuh sudah dekat, melihat Rasul menangis, sahabat Bilal nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih menangis? Padahal Allah sudah berikan jaminan untukmu, dosa-dosamu yang lalu yang akan datang Allah sudah ampuni. Jawaban Nabi, apakah justru bukan karena itu aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Lalu Rasul lanjutkan, laqad nuzilat alayya al-lailata ayatin. Semalam ada beberapa ayat yang diturunkan kepadaku. Tapi lanjutan ucapan Rasulnya harus jadi perhatian kita. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar ma fiha. Celakalah orang yang membaca ayat itu tapi dia tidak memikirkan kandungan ayatnya. Semalam beberapa ayat Allah turunkan padaku. Celakalah siapapun yang membaca ayat itu walam yatafakkar ma fiha, tapi dia tidak memikirkan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat itu. Ayat yang dimaksud Ali Imran 190 sampai terakhir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Dan selanjutnya, semalam diturunkan kepadaku beberapa ayat. Celakalah siapapun yang membaca ayat-ayat itu namun dia tidak memikirkan kandungan yang ada di dalamnya. Ini sabda Rasul ini, celakalah bagi mereka yang tidak memikirkan. Memang kalau konteks hadis ini yang kita lihat seolah-olah yang wajib dipikirkan cuma Ali Imran 190 sampai terakhir, ayat yang lain tidak, seolah-olah. Tapi di ayat yang lain perintah memikirkan, merenungkan ayat-ayat Allah bukan tidak ada. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi menghafal bacaan Quran kita, bacaan sholat kita, dzikir-dzikir, itu dapat membantu kita untuk bisa merenungkan, memikirkan. Kalau bacaannya aja masih setengah hafal, paling pikiran kita ya kebacaan, tidak ke kandungan maknanya. Ketika bacaannya sudah ngelotok, hafal banget, baru pikiran kita arahkan ke kandungan maknanya. Karena itu dianjurkan ketika kita sholat yang kita baca tuh ayat yang kita sudah ngelotok.
yang kecil kemungkinan akan lupa di dalamnya, supaya pikiran kita fokus ke kandungan maknanya. Allah perintahkan ketika kita sholat, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah Quran yang gampang buatmu. Maknanya yang kita benar-benar sudah hafal. Ketika kita baru ngapal tadi, kita mau praktekin dalam sholat, pasti fokus pikiran kita ke hafalannya, bukan ke kandungan maknanya. Kalau memang dari sekian puluh, sekian ratus surat yang kita melotok cuma Al-Kafirun, Al-Ikhlas, ya sudah baca itu. Yang lain melotokin dulu hafalannya, baru nanti baca. Wa minat tajawubi ma'al ayah at-ta'minu ba'dal fatihati wa fihi ajrun 'azimun. Di antara bentuk interaksi dengan ayat, salah satu yang dapat membantu kekhusyuan adanya interaksi dengan ayat. Nah, di antara wujud interaksi dengan ayat, saling jawab menjawab dengan ayat adalah membaca takmin, amin, selesai Al-Fatihah. Memang secara fikih diperselisihkan siapa yang sunnah membaca amin, makmum doang ataukah makmum sekaligus imamnya. Imam Syafi'i berpandangan sunnah baca amin imam plus makmum sekaligus. Imam Malik sebaliknya, cuma makmum yang sunnah, imam tidak. Dan orang yang sholat sendiri, kita sholat sendiri, sholat sunnah, waladhdallin, sunnah kita baca amin. Sebagaimana kita doa sendiri, kita sunnah mengaminkan doa kita. Nah, suatu ketika Rasul lihat seorang sahabat, doanya, kalimatnya mantap, baik banget. Lalu Rasul ngomong, Rasul bicara, Rasul bersabda, doanya dikabulkan oleh Allah jika dia tutup. Sahabat yang di samping Rasul nanya, dengan apa nutupnya wahai Rasul? Dengan membaca amin. Nah, di antara bentuk interaksi dengan ayat, saling jawab menjawab adalah membaca amin selesai kita Al-Fatihah. Di samping sebagai bentuk interaksi, wa fihi ajrun 'azimun, di dalamnya ada pahala besar dijanjikan oleh Rasul. Dalam hadis riwayat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari 780, Imam Muslim 924, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza ammanal imam fa'aminu. Idza ammanal imam, apabila imam sudah sampai pada tempatnya membaca amin, dan lalu imam akan membaca amin, ini takwil Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i. Takwil para ulama yang mensunahkan bahwa imam juga sunnah membaca amin. Tapi Imam Malik menakwilkan hadis ini, apabila imam sampai waktunya membaca amin, fa'aminu, kalian makmum bacalah amin. Artinya ketika imam selesai waladhdallin, kalian makmum bacalah amin. Ini penafsiran Imam Malik. Penafsiran takwil Imam Syafi'i dari hadis ini, apabila imam sampai waktunya membaca amin dan dia akan membaca amin, kalian makmum bacalah amin juga. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati, sesungguhnya siapa saja yang bacaan aminnya bareng kompak dengan bacaan amin para malaikat,
Itu ketika kita sholat waladhdallin, malaikat itu membaca amin juga. Itu yang tersiratkan dari hadis ini. Sesungguhnya siapa saja yang bacaan aminnya kompak bareng dengan bacaan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Setiap ada hadis seperti ini, dosa-dosa telah lalu diampuni dengan ini, itu maknanya mayoritas ulama berpandangan dosa-dosa kecilnya. Dosa besar harus ditaubati. Tidak cukup dengan mengerjakan amal soleh. Jadi ketika imam, kita hayati bacaan imam dari awal waladhdallin, langsung muncul interaksi kita amin. Dan sifat bacaan amin itu bukan di hati ketika sholatnya jahar. Di masa Rasul, sahabat mengisahkan sampai suara masjid bergemuruh karena kompaknya jamaah Rasul membaca amin. Saat ini banyak umat Rasul, saudara kita, yang ketika imam waladhdallin di sana, saya kadang sengaja makmum untuk dengerin, enggak terdengar dari dia bacaan amin. Kalau saya sholat ngobrol-ngobrol sampaiin. Ketika semua makmum nggak usah kenceng-kenceng amin, itu sudah bergemuruh. Apalagi ruangan masjid saat ini berbeda dengan masjid di masa Rasul yang terbuka. Masjid terbuka saja di masa Rasul sampai menggemuruh. Dan itu bagian dari syiar. Ketika setiap masjid terdengar amin, indah, kompak, itu syiarnya terasa. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Wa hakadha tajawubu ma'al imami fi qawlihi sami'allahu liman hamidah. Demikian juga jawab-menjawab dengan imam, makmum dengan imam. Ketika imam baca sami'allahu liman hamidah, fayaqulul makmum disunahkan membaca Rabbana, boleh wa, boleh tanpa wa. Dua-duanya hadisnya sahih. Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd. Di sini pun ada pahala besar Allah janjikan. Dari sisi fikih, di sini pun ada khilafiyah. Apakah imam baca sami Allah liman hamidah, makmum cuma langsung Rabbana wa lakal hamd, ataukah makmum pun ikut baca sami Allah liman hamidah? Itu khilafiyah. Fa'an Rifa'ah Ibn Rafi Az-Zurqi qala. Ini hadis sahih dari Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari 799, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai. Dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zurqi, beliau berkata, kunna yauman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami salat makmum kepada Nabi. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-raq'ah, ketika Nabi bangun dari rukuknya, qala, Nabi membaca sami'allahu liman hamidah. Ini awal mulanya. Kata Rifa'ah bin Rafi, ketika Nabi bangun dari rukuk, beliau baca sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, seorang jamaah di belakang Nabi membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini hadisnya sahih. Dan ternyata bacaan ini ketika imam sami'allahu liman hamidah, makmum baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu bukan ajaran Rasul. Rasul nggak pernah ajarkan kalimat itu sebelumnya. Ini pula yang selanjutnya oleh Imam Syafi'i di hayati disimpulkan,
Meskipun Rasul tidak mengajarkan, ketika itu sejalan dengan hadis-hadis yang ada, itu boleh. Satu di antaranya ini, seorang sahabat di belakang Rasul membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kata Rifa'ah bin Rafi, falamman sharafa, ketika sholat itu selesai, qala, Rasul langsung tanya, manil mutakallim, tadi siapa yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Qala, jamaah yang ada di belakang Rasul menjawab, ana, aku ya Rasul. Kalau ini ajaran Rasul, nggak bakalan Rasul tanya-tanya siapa yang tadi baca itu. Ini salah satu bacaan dalam sholat yang ada sahabat inisiatif sendiri, nyusun sendiri. Yang lainnya kita sudah tahu, pernah saya sampaikan, doa tawajjuh atau istiftah. Allah barkabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Yang ini kalau kita buka syarah hadis, ternyata yang inisiatif itu juga sahabat yang sama, Sa'ad bin Mu'ad. Selesai sholat, Rasul tanya, siapa yang tadi baca kalimat itu? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sang sahabat menjawab, ana, aku wahai Rasul. Qala, Rasul ngasih tahu. Rasul bukan melarang. Rasul nggak berkata aku nggak ajarkan itu, jangan, enggak. Qala, kata Rasul, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan. Allah perlihatkan kepadaku ada lebih dari 30 malaikat yabtadirunaha, mereka buru-buruan, dulu-duluan, ayyuhum yaktubuha awwalu, untuk mencatat bacaanmu tadi itu. Mereka berebut untuk dulu-duluan mencatat bacaanmu untuk dihadapkan kepada Allah. Meskipun demikian, bahwa asalkan sejalan dengan sunnah, kita boleh membuat sendiri, jangan macam-macam, jangan coba-coba. Sahabat ya silakan, masih ada Rasul. Andaikan salah, Rasul akan menegur. Nah, kalau saat ini kita buat sendiri, coba-coba bikin, nyusun sendiri bacaan i'tidal berbeda dari yang lain, salah benar, siapa yang negur? Rasul sudah nggak ada. Jemaah dan Allah ayyakum ajma'in. Jadi memperbanyak hafalan surat kita, hafalan bacaan-bacaan surat kita, itu untuk membantu proses kita mentadabburi. Ketika kita sudah sangat hafal, pikiran kita nganggur, nggak lagi memikirkan bacaan, gunakan pikiran untuk memikirkan kandungan yang ada dalam bacaan itu. Wallahu a'lam.